Sudah beribu-ribu tahun dilakukan oleh umat Tuhan, tetapi kita umat Tuhan sangat begitu yakin percaya kita bukan hanya berkat dalam momen ini, tetapi ada makna kenaikan itu yang harus kita ingin nikmati, yang harus kita ingin renungkan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Sebab nanti kita juga akan menyerahkan beberapa umat Tuhan untuk dibaptis, dan mereka adalah orang-orang yang sangat merindukan bersekutu di dalam kematian dan kebangkitannya Yesus Kristus di dalam baptisan air. Tetapi kita juga berdoa supaya kuasa ataupun makna dari semua baptisan itu tetap berjalan atau dilakukan oleh umat Tuhan yang sebentar kita akan baptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan kembali suatu firman Tuhan yang tentu tidak terlepas dalam suasana kenaikan ini. Sebab firman Allah juga menuliskan hal tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dalam suasana kenaikan Yesus ke surga ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, yang akan menjadi berkat bagi kita, berkat bagi saya, berkat bagi saudara, supaya nanti kita jangan hanya merayakan hal semacam ini. Dan saya juga banyak melihat di saat hari kenaikan semacam ini, bukan hanya kita yang beribadah padam, tetapi banyak gereja yang beribadah melakukan semacam ini. Tentunya itu semua adalah merupakan satu kegiatan untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan tidak mau saya dan saudara hanya di dalam rutinitas itu yang kita mau, tetapi kita mau di dalam suasana kenaikan ini Tuhan mau iman kita bertambah, pengharapan kita bertambah. Sebab bicara kenaikan tidak terlepas dari pengharapan. Ya, sekali lagi saya katakan, bicara tentang kenaikan itu tidak terlepas dari pengharapan. Sebab di dalam perkataan Yesus, di dalam suasana kenaikan ada janji Allah, ada janji Yesus yang ingin kita mau lihat. Tetapi kita lebih dulu membaca surat Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Di sini kita melihat apa tujuan Yesus naik ke surga. Sebab banyak orang berpikir Yesus naik ke surga ya karena mau berpulang ke hadapan Bapa di surga. Jadi orang beranggapan di saat Yesus naik ke surga, orang berpikir hanya sebatas naik ke surga supaya duduk di tahta kemuliaan. Tetapi kita ingin melihat beberapa poin di dalam suasana kenaikan itu untuk menjadi berkat bagi saya dan saudara saat ini. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang haleluya kedua. Perhatikan dengan baik ya, puji Tuhan. Teruskan ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepada kamu. Ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Teruskan ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini satu momen yang pernah terjadi dalam 2000 tahun yang lalu. Tetapi apapun yang ada tertulis dalam kitab ini semata-mata tidak berhenti dalam situasi dan kondisi pada saat itu. Tetapi ini adalah merupakan satu janji. Ya, ini satu janji di waktu Yesus mau naik ke surga. Dia memberikan satu janji, dia memberikan satu pesan kepada para murid-muridnya ataupun pengikut-pengikutnya, berkata kepada mereka, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Artinya Yesus naik ke surga bukan semata-mata dia meninggalkan dunia dan duduk di tahta kemuliaan Allah. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat sasaran utama daripada Yesus harus meninggalkan bumi ini, sasaran Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Sebab bumi ini hanya sementara.
Dan kita harus dapat mengerti, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah mengatakan bahwa manusia di bumi ini hanya sementara. Tetapi kita perlu mengetahui bahwa Allah menempatkan tempat-tempat bagi manusia di masa depan yang akan datang. Dan Tuhan berfirman kepada saya dan saudara, jikalau kita menjadi orang percaya, kita menjadi orang yang pengikut Kristus, maka kita akan menempati satu tempat yang penuh sukacita. Itu tempat yang disediakan oleh Yesus di surga, supaya setiap orang percaya, setiap orang benar dapat ada di sana. Sebab dikatakan nanti di sini, supaya di mana kamu ada, di situ aku ada. Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudara, 2000 tahun lebih janji ini dinantikan oleh manusia. Kita berpikir, sehebat apakah tempat yang disediakan Allah, sampai begitu antusiasnya manusia menantikan tempat itu. Kalau kita tidak melihat dalam sudut pandang kebenaran firman Allah tentang keadaan suasana tempat itu, maka tidak ada gairah dalam hati saya dan saudara untuk mengejar atau berpengharapan akan itu. Tetapi saya mau ajak kita melihat lebih dulu bagaimana suasana tempat yang disediakan Tuhan. Mari coba kita masuk dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat yang keempat. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 27. Di sini nanti kita melihat, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana suasana tempat itu. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke 11 saja dulu, 11, supaya nanti kita melihat bagaimana suasana tempat itu yang disediakan bagi saya dan saudara, ya. Baik, puji Tuhan. Teruskan, ya. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Nah, kota itu penuh dengan kemuliaan. Amin. Amin, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, di saat Yesus tadi berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali untuk membawa kamu, supaya di mana kamu ada, di situ aku ada. Dan manusia yang mendengarkan itu tentu menanti-nantikan janji itu sampai hari ini. Sebab janji itu belum ada, janji itu belum nyata, tetapi harus menjadi nyata. Tetapi sehebat apa tempat yang disediakan Tuhan bagi saya dan saudara. Di dalam kitab Wahyu jelas dikatakan tempat itu penuh dengan kemuliaan Allah. Artinya tidak ada bandingannya. Sehebat apapun kota di dunia ini, semegah apapun kota di dunia ini, seluar biasa apapun kota di dunia ini, tidak ada semulia tempat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Orang membangun tempat, ada yang orang mengatakan di angkasa, untuk menghindari segala tekanan yang ada di planet bumi ini. Sekarang orang berlomba-lomba ingin membangun satu kota di angkasa sana, supaya mereka aman dan tenteram. Tetapi itu juga tidak akan pernah itu bisa mereka miliki. Ketenangan, kebahagiaan itu tidak pernah mereka akan miliki seperti apa yang akan kita miliki di tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Sebab firman Allah mengatakan, suasana tempat itu ada suasana kemuliaan Allah, suasana yang penuh sukacita, suasana yang penuh dengan kebahagiaan. Sebab itu yang dituliskan oleh Yohanes waktu dia melihat suatu penglihatan di Pulau Patmos. Tuhan memperlihatkan kepada dia suatu kota Yerusalem baru yang turun dari surga, bagaikan pengantin wanita, menjadi satu gambaran tempat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Nah, coba kita masuk ayat yang keempat, supaya kita kembali melihat suasana tempat yang disediakan Allah bagi saya dan saudara. Coba dalam Wahyu pasal 21 ayat 4 itu, apa yang dikatakan Yesus di sana? Perhatikan dengan baik, puji Tuhan. Teruskan, ya. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Di mana itu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Selama kita belum masuk kepada tempat yang disediakan Yesus itu, maka kita akan tetap memiliki air mata, tangisan, duka cita di bumi ini. Tetapi Tuhan telah berjanji bagi saya dalam suasana pesta kenaikan ini, bahwa Dia akan datang kembali
dan membawa saya dan saudara supaya di mana dia ada di situ aku ada. Dan kita percaya Yesus itu sekarang ada di surga. Yesus itu ada sekarang di kota yang sangat mulia, yang tidak ada tangisan, yang tidak ada ratapan, yang tidak ada kesusahan, tetapi di sana hanya ada kebahagiaan dan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Maka untuk itulah saya harus mengejar itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya suasana pesta kenaikan ini bukan hanya sebatas rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya, tetapi ada makna rohani yang ingin kita dapat miliki dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa? Ada pengharapan kita ke sana. Amin. Itu yang terpenting. Pengharapan itulah, pengharapan untuk itulah saya dan saudara. Maka kita selalu ada di dalam perayaan semacam ini. Sebab ada janji yang harus kita harapkan dalam hidup kita. Ya, dikatakan tadi di sana. Di sana tidak ada lagi duka cita. Di sana tidak lagi ada ratapan. Teruskan, apa dikatakan firman Allah di sana? Teruskan, ya. Dan maut tidak akan ada lagi. Maut tidak ada. Nah, teruskan, ya. Tidak akan ada lagi perkabungan, Ya. atau ratap tangis, Ya. atau duka cita, Ya. sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebab suasana lama, suasana kedukaan, suasana kesusahan, suasana penderitaan, semua akan berlalu di sana. Tidak ada lagi, tapi diganti dengan kebahagiaan, diganti dengan sukacita. Amin. Amin. Kalau kita hari ini di bumi ini silih berganti, ada tangisan, ada ratapan, ada air mata. Kita mendengarkan sesuatu keluhan orang, kita berduka. Kita melihat sesuatu penderitaan saudara kita, hati kita merasa sedih. Itulah keadaan tempat yang kita tempati ini. Dan kita tidak bisa memungkiri dunia ini tempat memang tangisan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa yang bisa mengatakan dunia ini tidak ada tangisan? Semua manusia atau semua yang hidup di bumi ini selalu akan mengatakan dunia ini adalah tempat tangisan dan air mata. Dan Tuhan melihat itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka dia berkata, memberikan pesan di waktu sebelum dia naik ke surga. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Ingatlah, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke sana, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Tuhan menunjukkan di dalam kitab Wahyu suasana tempat yang dibangunnya sendiri. Bagaimana hati saya dan saudara meresponi firman itu, saudaraku? Kalau kita merindukan suasana itu, kalau saya merindukan keadaan itu, tempat yang disediakan itu, kita mau belajar bagaimana kita bisa masuk ke sana. Janji ya janji, tetapi kepada siapakah Allah itu berjanji, dan kepada siapakah janji itu berlaku, dan kepada siapakah janji itu ditepati oleh Allah? Apakah janji itu ditepati Allah kepada semua orang Kristen yang percaya? Tidak. Tetapi janji itu dipercayakan Tuhan kepada yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Amin. Kita belajar menjadi orang yang terdaftar di dalam kitab kehidupan itu. Coba kita lihat siapa yang dapat masuk kepada tempat yang disediakan oleh Dia. Sekali lagi saya katakan, tempat itu tidak lagi ada duka. Tempat itu tidak lagi ada tangisan. Tidak lagi ada ratapan dan air mata. Artinya tempat itu hanya bersuasanakan sukacita kebahagiaan. Amin. Tempat itu penuh kemuliaan Allah. Di sana tidak lagi ada kehinaan dan menghinakan, tidak ada. Tetapi semua kita manusia yang sudah masuk di dalam tempat yang disediakan oleh Dia, semua kita menjadi orang yang sama mulia dengan Dia. Amin. Tidak lagi ada saling hina menghina di sana. Sebab semua kita sudah menjadi orang-orang yang satu derajat, yaitu dalam kemuliaannya. Amin. Sekarang ininya kita melihat orang miskin, kita hina. Kita melihat yang si B tidak ada apa-apanya, kita kecilkan. Orang yang punya seakan-akan lebih daripada orang yang tidak punya. Selama di bumi ini itu pasti ada kita alami.
Tetapi di dalam tempat yang disediakan Allah, Tuhan mengatakan di sana penuh kemuliaan. Artinya tidak ada kehinaan. Sebagaimanapun hinanya kita hari ini, tapi di surga nanti, di tempat yang disediakan nanti, pasti saya akan mengalami kemuliaan seperti kemuliaan Tuhan. Amin. Bukankah itu satu berkat kebahagiaan kita? Tetapi yang penting yang akan kita lihat di dalam suasana pesta ini, bagaimana aku bisa masuk ke tempat itu? Bagaimana kita bisa ada di sana bersama dengan Dia? Nah, kita lihat sebentar dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-27 itu. Siapakah yang akan masuk di sana? Ya, puji nama Tuhan. Baik, teruskan. Ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Ya, tetapi tidak akan masuk ke tempat yang disediakan oleh Yesus sesuatu yang najis. Maka saya ingatkan kepada umat Tuhan hari ini, jaga roh kenajisan. Amin. Seorang laki-laki jaga kenajisan, seorang wanita jaga kenajisan, seorang suami jaga kenajisan, seorang istri jaga kenajisan. Sebab orang-orang najis tidak akan pernah masuk ke tempat yang disediakan oleh Dia. Sekarang kita melihat bukan hanya anak muda yang berlaku najis. Sekarang saya melihat dulu, kalau masih saya kecil dulu, untuk mendengarkan seorang yang selingkuh itu sangat begitu tabu. Apalagi seorang wanita yang selingkuh itu merupakan sesuatu yang sangat begitu hebat, luar biasa. Buruknya di pandangan manusia. Tetapi seiring dari perkembangan zaman yang kita lihat, begitu banyaknya orang yang hidup dalam roh kenajisan itu. Suami melakukan kenajisan, istri melakukan kenajisan, anak muda-mudi remaja sudah hidup dalam kenajisan. Tingkat dosa itu luar biasa. Tapi ingat, Tuhan hanya menempatkan orang-orang najis dalam neraka untuk selama-lamanya. Tuhan tak pernah memberikan kesempatan kepada orang najis untuk menduduki tempat yang disediakan. Dan Tuhan tidak mau bersama-sama dengan orang-orang najis untuk memiliki kota yang penuh kemuliaan, kota yang penuh sukacita, kota yang penuh dengan kebahagiaan itu. Artinya orang yang hidup di dalam kebenaran, orang yang tidak menajiskan dirinya, itulah orang-orang yang layak untuk masuk dalam kota yang mulia, yaitu kota Yerusalem baru itu. Amin. Saya mohon kepada kita semua, apapun kita, siapapun kita, jaga roh kenajisan itu. Seorang suami jangan sampai hidup dalam kenajisan. Jangan coba-coba kau dikuasai oleh dosa yang mengikat rohmu dan jiwamu, sehingga kamu tidak layak masuk kepada tempat yang disediakan oleh Dia. Itu berkat kenaikan. Amin. Supaya kita paham apa arti kenaikan itu. Kalau ada dulu seorang istri mungkin suka selingkuh, oleh karena pikiran dan hatinya, sehingga dia berselingkuh, sehingga dia selalu menyakitkan hati seorang suami. Belajar untuk bertobat. Begitu juga seorang suami, engkau mungkin melakukan perselingkuhan di mata orang lain, dan kau berkata, tidak ada yang melihat, tapi ingat Tuhanmu lihat dari surga. Amin. Jangan sampai ada seorang suami menyakiti seorang istri masa muda, kata firman Allah. Sebab engkau akan bertanggung jawab kepada Tuhan dan berurusan kepada Tuhan. Kita sebagai suami-suami belajar hidup dalam kebenaran soal masalah nikah. Jangan sampai nodai nikahmu oleh karena hawa nafsu dagingmu. Jangan rusak hubungan nikah yang benar yang sudah disatukan Tuhan oleh karena hawa nafsu dagingmu yang membuat tidak ada kesempatan bagimu untuk masuk ke tempat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Enak? Siapa yang mengatakan tidak enak selingkuh? Semua mengatakan enak itu. Bermain dengan roti manis, Amsal mengatakan itu enak rasanya. Tetapi ujung daripadanya adalah maut.
Roti yang sembunyi-sembunyi, kata Pek Amsal, enak rasanya, tetapi pada akhirnya adalah maut. Enak. Bagi daging enak. Nah, jadi orang yang najis tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah atau tempat yang disediakan Tuhan. Teruskan, sedikit lagi, teruskan. Ya. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, Ya. tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Tetapi hanya nama mereka yang tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah, itulah yang akan masuk ke tempat yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Amin. Pendusta, pembohong. Saya tadi melihat di dalam catatan. Jangan malu menyaksikan itu. Sebab pada umumnya manusia pernah berdusta, tetapi saat kita mengaku, Tuhan, aku pernah berdusta, aku mau berubah. Saya mau ingin memiliki suasana baru, Tuhan. Suasana baru itu suasana surga, saudaraku. Saya mau katakan, mungkin kita berpikir semua itu nanti akan kita alami di surga sana. Tetapi kalau kita melihat dalam kitab Wahyu pasal 11, Yerusalem itu turun ke bumi bagaikan mempelai wanita Tuhan. Artinya apa? Yerusalem yang turun, bukan Yerusalem itu turun, tapi suasana itu, suasana yang tidak ada dusta. Di saat kita mau berubah menjadi orang yang hidup baru, saudara di bumi ini juga sudah memiliki suasana surga dalam hidup saudara. Amin. Sebab di sana tidak ada dusta, tidak ada kenajisan. Bagaikan mempelai wanita Tuhan berhiaskan bagi mempelai prianya. Artinya apa? Kekudusan. Itu digambarkan bagaikan Yerusalem yang turun dari surga. Yerusalem yang turun dari surga bagaikan wanita yang suci. Supaya kita memahami pengajaran mempelai dalam terang tabernakel ini, Allah merupakan satu puncak untuk mencapai kekudusan. Maka sampai dikatakan Yerusalem itu bagaikan mempelai wanita yang berhiaskan untuk mempelai pria surga. Nanti baca kitab Wahyu pasal 21 itu. Nanti baca itu ulang di rumah. Apakah Yerusalem itu? Apakah tempat yang disediakan oleh Dia? Nah, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Sejak kapan namaku? Sejak kapan namamu tertulis dalam kitab kehidupan nanti? Amin. Sejak saudara dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejak itulah namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Amin ya. Tapi apakah bisa nama itu terhapus? Bisa. Salah satu jemaat yang 7 jemaat di Asia itu mengatakan, aku akan menghapuskan namamu dari kitab kehidupan kalau kamu tidak bertobat. Nanti umat Tuhan yang mau dibaptis sebentar lagi, ingat hari ini Tuhan telah menuliskan namamu dalam kitab kehidupan. Tetapi jangan sampai nama itu terhapus. Dan kalau nama itu terhapus, sulit untuk kembali dituliskan oleh Tuhan. Itu yang penting kita ingat. Amin. Coba dulu, kalau kita sudah mendaftar satu perusahaan atau satu instansi, nama kita di sana sudah tertulis, tapi oleh karena pelanggaran kita, nama itu dihapus dari kitab itu, dari buku itu. Untuk kembali dituliskan dalam instansi itu sangat begitu sulit. Jangan sampai namaku, jangan sampai namamu terhapus dari kitab kehidupan. Maka saya katakan kepada saudara, jaga kekudusan, jaga kesucian, supaya jangan sampai namamu tidak dituliskan atau terhapus dari kitab kehidupan. Sebab firman Allah mengatakan, yang layak untuk masuk tempat itu adalah orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Puji Tuhan. Amin. Siapa yang merindukan namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan 7 tahun?
Siapa yang namanya tidak terhapus dari kitab kehidupan? Tidak ada yang menunjuk, tapi untuk melakukannya sulikan. Ya kan? Merindu namanya tetap tertulis, tetapi untuk melakukan kebenaran tidak mau. Itu namanya omong kosong. Ya. Jadi makanya saya katakan suasana kenaikan ini bermakna yang luar biasa bagi orang Kristen. Sebab kita dapat melihat apa tujuan Allah dalam suasana kenaikan. Amin ya. Di situ kita mengerti. Mari kita datang pada Tuhan. Kita bersyukur kita akan masuk sebentar dalam suasana baptisan. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup Tuhan penuhi kami. Haleluya.